Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus saja kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha hidup, berdiri sendiri, yang maha adil, maha bijaksana. Segala sesuatu bergantung padanya dan dia tidak butuh pada siapapun, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dialah yang telah menciptakan semua yang di langit, di bumi dan di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Dan dia pula zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga senantiasa kita panjatkan salam hormat kita kepada satu-satunya manusia terbaik, Nabi pilihan, penutup para Nabi dan Rasul, pemimpin anak Adam, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Melanjutkan bahasan Minhajul Muslim, semoga Allah berkahi ke depan. Masih di pasal 17. Beriman akan wajibnya mencintai para sahabat Nabi SAW dan keutamaan mereka. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan dengan dalil-dalilnya, siapa itu sahabat, bagaimana fadilah-fadilah mereka, kedudukan mereka yang semestinya di tangan atau di tengah-tengah kaum muslimin, dan juga adanya kelompok-kelompok justru yang harus dinasihati, diluruskan, yang mencelah, mencaci maki, apalagi sampai mengkafirkan para sahabat ridwanullahi alaihim. Kemudian ada juga menghormati para ulama serta wajibnya patuh dan taat pada para pemimpin kaum muslimin. Dan malam ini kita akan membahas poin yang berhubungan dengan sikap kepada para ulama dan tokoh-tokoh Islam dari para qurra, pembaca-pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, dari para ulama hadis yang menguasai ilmu-ilmu hadis Nabi SAW dan ulama fikih. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai kaum muslimin terhadap para ulama ini. Tentu saja sebelum jauh saya bacakan poin-poinnya, saya ingin titikberatkan sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Ini di garis bawahi. Di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian, hanya ada dua jalan dan tidak ada jalan ketiga. Dan Anda harus menentukan salah satu dari jalan ini. Satu jalan yang benar, satu jalan yang sesat. Jalan yang benar dan hanya satu, tidak ada jalan yang kedua, adalah jalannya Allah Azza wa Jal. Allah pencipta langit dan bumi yang kita fahami konsepnya la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diakui, dipatuhi, ditakuti, ditunduki kecuali Allah. Dan juru bicaranya Allah ini adalah para nabi-nabi, penyambung lidahnya para nabi-nabi, juru bicaranya para nabi-nabi, penyambung penerus ilmunya adalah para ulama. Dan yang menyebar luaskan lagi adalah para da'i-da'i. Jalan yang kedua, dan ini jalan keselamatan nih, jalan yang kedua jalannya iblis. Ini jalan sesat, enggak ada jalan yang ketiga. Dan juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, ahli maksiat. Kalau Anda berteman sama mereka pasti dibawa ke jalan syaitan dan akan menyesatkan, pasti. Kalau jalan Allah menuju ke surga, jalan syaitan menuju ke neraka. Jadi tidak ada jalan yang lain, baik atau buruk, gitu kan? Lurus atau memang bengkok ini, menyimpang. Sudah begitu. Di sini kedudukan para ulama adalah penyambung ya, ilmu dan penyambung lidah para nabi-nabi. Maka kita harus tahu kedudukan para ulama ini. Mereka bukan hanya sekedar manusia biasa. Mungkin secara fisik, waktu, karakter umumnya sama dengan kita, manusia biasa. Tetapi mereka punya kelebihan karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ilmu. Allah wariskan kepada mereka ilmu-ilmu yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menguasai semua halal haramnya Allah. Apapun yang dibutuhkan untuk memandu orang untuk selamat masuk ke surga, selamat dari api neraka, tahu mana boleh dan tidak boleh dari makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan, sampai kepada pendirian sebuah negara, mereka semua yang fahamin. Para ulama seperti posisi para nabi-nabi. Nabi harus dijadikan sebagai pemimpin, ulama pun harus dijadikan sebagai pemimpin. Banyak orang Islam sekarang faham kalau ada seorang ulama tampil di kancah politik dianggap dia akan menjadi seorang pemimpin. Saya tidak bicara bergabung dengan partainya. Ini tidak saya bahas. Yang saya bahas
kalau ada seorang figur ulama mungkin disodor menjadi RT, RW, wali kota, lurah, camat, mungkin gubernur, mungkin satu waktu jadi presiden atau raja. Banyak diantara kaum muslimin sendiri yang menyorotin gini, kok bisa sih ada orang dai atau alim ulama masuk di politik? Mestinya kan tidak boleh. Ini pemahaman yang salah teman-teman sekalian. Karena memang mereka harus memimpin kita. Kalau bukan ulama yang bimbing kita, siapa yang bimbing kita kira-kira? Jangan heran kalau sekarang pemimpinnya karena tidak dipedulikan, dia harus tahu hukum halal haramnya Allah. Seorang alim ulama sebagaimana Nabi SAW menunjuk Abu Bakar, kan Abu Bakar adalah orang terbaiknya sahabat, orang paling faham hukum halal haramnya Allah. Abu Bakar pun menunjuk Umar, dan dalam risalahnya, surat wasiatnya, saya meninggalkan untuk kalian ya petunjukan terhadap Umar bin Khattab karena dia orang yang paling faham halal haramnya Allah. Begitu pula Umar bin Khattab mengumpulkan 6 orang sahabat yang tersisa yang masih hidup di zaman beliau sebelum meninggal, dari 10 orang yang dijamin masuk surga, lalu disuruh tunjuk salah satunya karena mereka dianggap ulamanya sahabat. Pada saat pun Uthman bin Affan terpilih, mereka semua mematuhinya. Lalu kemudian pada saat Uthman meninggal, mereka spontan memilih Ali, karena Ali radhiyallahu anhu adalah salah satu kandidat juga yang ditunjuk oleh Umar pada saat tersisa dari 6 orang yang dijamin masuk surga. Yang mereka dahulukan adalah figur ulamanya, fahamnya. Karena memang yang perlu diterapkan teman-teman sekalian di muka bumi ini adalah hukum Allah. Maka harus orang yang paling faham. Jangan heran kalau di negara kita atau di negara-negara Islam yang lain, maksiat masih sana sini. Gemerlap lampu-lampu tempat persinahan, minuman keras dijual di mana-mana, riba merajalela di mana-mana, segala macam pelanggaran. Karena memang pemimpinnya nggak paham agama, gitu kan? Memang bukan seorang alim ulama, mungkin seorang muslim iya, tapi alim ulama harus. Makanya Nabi Muhammad SAW waktu beliau hijrah ke Madinah, beliau bukan cuma sekedar nabi, tapi beliau menjadi pemimpin. Keputusan di tangan Nabi SAW, karena harus hukum Allah yang diterapkan. Dan Al-Quran teman-teman bukan hanya untuk ditaruh di rak, dibaca 2-3 ayat, bukan itu. Al-Quran itu untuk diamalkan dan menjadi petunjuk, bukan untuk orang Islam saja. Kata Allah, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu bayyinat, penjelas, penuntun, gitu kan, yang menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah untuk seluruh manusia. Maka harus difahamin, figur ulama ini bukan cuma pemimpin umat Islam, malah pemimpin dunia mestinya. Dan pada saat kita meninggalkan pemahaman ini, kita akan mengangkat pemimpin yang jahil, tidak faham agama. Di zaman Khulafaur Rasyidin tolok ukurnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali menjadi imam 5 waktu sholat di masjid. Imam harus faham bagaimana jadi imam, hafalan Qur'annya 30 juz, luar biasa. Masalah hukum-hukum apapun yang dihadapi masyarakat dipecahkan. Khusus pemimpin negara nggak boleh kecuali seorang alim. Beda dengan pemimpin perang. Nabi SAW membedakan antara siapa yang ditunjuk mewakili beliau pada saat beliau keluar dari Madinah untuk memimpin Madinah, jadi raja di situ, dan siapa yang beliau tunjuk menjadi panglima perang. Panglima perang ini berbeda. Bukan harus seorang alim ulama, tapi dia seorang muslim yang patuh dan dia tahu strategi perang. Makanya di salah satu pasukan Nabi SAW, beliau pernah mengangkat Usama bin Zaid, umurnya 17 tahun. Diangkat jadi panglima perang. Di dalam pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ya, ada sahabat-sahabat yang mulia. Tapi yang dipilih Usama bin Zaid, karena dia tahu benar strategi perang dan dia tahu wilayah yang akan didatangin. Amr bin As, pada saat ditunjuk untuk menjadi pemimpin ke pasukan menuju ke Mesir, sebenarnya ada ulama-ulama sahabat yang lebih pintar, tapi karena panglima perang ditunjuk, nggak ada masalah, gitu kan? Dalam peperangan tidak ada masalah, tapi pemimpin negara nggak bisa, karena penentuan baiknya masyarakat itu pada saat diterapkan hukum Allah, nggak ada lagi yang lain. Kalau bukan hukum Allah kita terapkan, maka seperti sekarang, hukum tagut. Tagut itu adalah semua yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan menganggap halal minuman keras, nggak masalah. Riba di sana sini ya nggak apa-apa, saya nggak ada opsi lagi. Ya perempuan tidak pakai jilbab, ya ini kan negara demokrasi dan seterusnya. Akhirnya pelanggaran agama di mana-mana. Padahal kita harus tahu teman-teman sekalian, kalau pelanggaran agama, hukum Allah merajalela di satu tempat, jangan heran kalau azabnya Allah datang. Karena memang kata Nabi SAW, kalau kemungkaran merajalela di sebuah tempat, maka tunggulah azabnya Allah. Kalau nggak ada yang pungkirin, nggak ada yang luruskan, gitu kan? Jadi
Alim ulama bukan hanya seorang figur yang dikenal dengan gelar kiai, hanya duduk di pesantrennya mengajar, bukan teman-teman sekalian, atau hanya datang isi taklim di sebuah masjid dihadiri oleh beberapa muslimin. Ini salah satu menyampaikan ilmu, tapi dia harus menjadi rujukan dalam segala hal, termasuk dalam pemerintahan. Ini penting sekali, karena pemerintahan yang kosong dari figur alim ulama pasti akan kacau, jauh dari agama. Nggak bisa seperti yang kita harapkan akan aman, akan tentram, akan seperti zaman Nabi SAW, susah. Garis bawahi Khulafaur Rasyidin, ini sudah pernah saya ucapkan, tidak punya teman-teman. Waktu di zaman Nabi SAW jadi raja di Madinah, 10 tahun beliau memimpin. Khulafaur Rasyidin melanjutkan 30 tahun atau 29 tahun setelahnya sampai tahun 40 Hijriah. Ini semua di zaman itu lagi ada dua negara adik kuasa. Ada Romawi, sudah lama memimpin, punya sistem ekonomi, punya peradaban, punya arsitektur yang hebat, punya sistem militer yang kuat. Sisi yang lain juga ada Persia, sama, punya peradaban, bangunannya terkenal, arsitekturnya, kehidupan sosialnya, dan seterusnya, ekonominya ada. Tapi apakah waktu Nabi SAW pertama mendirikan negara Islam di Madinah, mengambil dari mereka? Adakah yang Nabi contohi dari mereka? Sampai teman-teman sekalian para pemikir muslim mengatakan Nabi SAW waktu pertama membentuk pasukan di perang Badr, 313 orang, 314 sama beliau, adalah sahabat-sahabat yang biasa saja, bukan punya keterampilan perang. Tapi Nabi SAW mulai tidak memanggil satu orang dari Romawi, ahli perang, dibayar untuk ngajar, enggak ada. Dari militernya, dari ekonominya, dari politiknya, dari apa saja, semua dibangun baru oleh Nabi SAW. Dan landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka ini perlu diketahui, gitu kan? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali juga 4 orang tidak pernah tahu itu ada ijazah ekonomi dari Amerika kah, politik dari Eropa kah, nggak ada. Mereka nggak punya apa-apa, tapi mereka bisa memimpin dunia. Dari mana? Al-Quran dan Sunnah, gitu kan? Karena mereka ulamanya memahami tentang hukum Allah, hukum pencipta langit dan bumi ini. Ini kalau kita bicara seperti ini, kebanyakan orang menganggap kolot. Dan inilah yang selalu digembar-gemborkan oleh orang non-muslim, seperti kasus terpengaruhnya Kemal Atatürk di Turki yang pada saat ingin menghapus khilafah Islamiyah. Islam ini terpuruk gara-gara kalah Turki dalam Utsmaniyah, kalah dalam perang dunia. Pada saat itu bersekutu dengan Jerman, dikalahkan, lalu kemudian banyak pasukan yang mati. Datanglah orang ini, ya, ditunggangi kesempatan, diberikan ide-ide bahwasanya Islam terpuruk justru karena meninggalkan Eropa. Lalu dia kemudian mengatakan Islam ini harus berubah. Al-Quran sudah saatnya direvisi. Setiap wilayah itu Islamnya berbeda-beda. Arab itu, Jazirah Arab ya orang Arab lah, sudahlah, gitu kan. Sudah biarin aja mereka berkembang. Kita Turki sendiri. Setiap wilayah masing-masing, di Afrika juga begitu masing-masing. Kan itu. Sampai Kemal Atatürk membuat azan dalam bahasa Turki. Kemudian mulai perempuan tidak boleh pakai jilbab. Jilbab itu tradisi Arab, bukan Islam. Mulailah dikorek sampai jauh dari Islam. Sampai luar biasa terpuruknya Turki pada saat itu, menjadi negara yang kesekian ratus ya terpuruk di Eropa, gitu kan. Di dunia malah, gitu kan. Sekarang alhamdulillah presidennya datang, semoga Allah jaga dan semoga ikhlas. Mulai mau mengembalikan itu kejayaan-kejayaan Islam, mulai coba mengembalikan. Dulu militer nggak boleh sholat berjamaah, sekarang sudah sholat berjamaah. Perempuan dibebaskan pakai jilbab. Pengungsi dari Syria malah luar biasa ditangani. Baru kemarin ada informasi ada satu anak dari Syria pengungsi jual tisu, melewatin satu rumah makannya orang Turki, terus dipukul sama orang Turki, berdarah hidungnya. Didengar oleh Presiden Erdogan ini, lalu kemudian didatangin ya anak tersebut, keluarganya, oleh Perdana Menteri, ngantarin uang $100.000, 1,4 miliar dikasih dan permintaan maaf. Lalu dia berkata apa? Ini orang-orang Syria sekarang, saudara-saudara kita Muslim seperti keadaannya. Saya bukan sedang mempromosikan orang ini ya, tapi saya sedang melihat perilakunya. Karena saya tidak kenal dia, saya tidak berhubungan dengan partainya atau siapapun. Tapi orang ini sekarang sedang coba mengembalikan kondisi Turki yang sudah terpuruk jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Dia coba kembalikan ke Islam. Dia mengatakan saudara-saudara kita di Syria ini seperti ya orang-orang Mekah dulu, muhajirin. Mereka tertindas, maka mereka hijrah ke Madinah. Orang-orang Madinah, orang-orang Ansar, kita sekarang ini, orang Turki tetangganya, harus menyambut. Para sahabat orang Ansar dulu kalau mereka haus pun, ada muhajirin haus dikasih duluan muhajirin, padahal mereka haus. Kata Allah SWT, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Sifat-sifat orang-orang Ansar, mereka memaksakan diri
untuk saudara-saudara mereka muhajirin, walaupun mereka perlu dengan itu, mereka butuh, haus dikasih duluan tuh, gitu kan, dikasih duluan, baru kemudian dia minum, gitu kan, sampai begitu. Jadi banyak hal. Kemudian anak-anak perempuan, siapapun anak Turki yang menikah dengan anak-anak perempuan Syria yang mengungsi, maka dikasih apartemen gratis dan seterusnya, gitu kan. Lalu dia berkata dia ingin mengembalikan kejayaan Islam. Subhanallah, dengan cara seperti itu sekarang Islam mulai harum namanya. Orang-orang Turki mulai muncul rasa pedulinya. Masjid sudah mulai banyak dihadiri, mereka sudah mulai kembali. Ada hal-hal yang terpuruk banyak sekali, seperti bebasnya minuman keras, perzinahan merajalela sana sini, karena efek daripada perilaku Kemal Atatürk dulunya. Sekarang mau dihapusin pelan-pelan tuh, mau dihapusin pelan-pelan. Subhanallah, Turki yang sekarang mau memperbaiki diri kembali kepada Islam, Indonesia sekarang dicekoki dengan adanya Islam Nusantara. Sama nih ide awal nih, dimunculkan itu, rasisme. Ingat teman-teman sekalian, dalam Islam ada dua hal pilar dasar, pegang baik-baik. Yang pertama, tidak ada rasisme dalam Islam, tidak ada kesukuan, tidak ada batas negara, nggak ada. Bukti antum kalau masuk sholat, di saf sholat, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, di saf sholat sama. Mau tukang sampah atau presiden sama di sebelah saf. Dan dalam Islam haram hukumnya memindahkan seorang muslim dari tempat dia, nggak boleh. Nabi SAW melarang dengan sangat keras, mengharamkan siapapun muslim memindahkan saudaranya muslim dari tempat duduknya, siapapun dia. Ini jelas, tidak ada rasisme dalam Islam. Jadi Islam melarang itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan tentang kesukuan, ya, ini dikatakan atau batas negara, fanatisme dengan bahasa tertentu. Kata Nabi SAW, da'a fa innaha mumtina. Tinggalkan segera rasisme itu karena akan membinasakan kalian. Jadi nggak boleh teman-teman sekalian, gitu kan? Nggak boleh dalam Islam. Tidak ada bedanya. Adanya suku-suku, berbagai macam suku di muka bumi ini, bedanya paras wajah, bedanya bahasa, bedanya postur tubuh, bedanya warna kulit. Ini agar kita mengenal Tuhan kita Allah. Kalau Allah itu mampu membuat apapun. Ini penting sekali digarisbawahi. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas. Hai sekalian manusia, semua dari suku manapun kalian, tinggal dimanapun di belahan bumi ini. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ini yang ciptakan kalian, kata Allah, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian ta'arafu. Kata-kata ta'arafu ulama tafsir memiliki dua makna. Yang pertama dikatakan ta'arafu agar kalian saling mengenal satu sama yang lain dengan menikah, dengan berbagi makanan, berbagi pakaian dan seterusnya. Makna yang lain adalah, dan ini makna yang dipilih oleh jumhur ulama tafsir, adalah agar kalian saling mengenal tentang keajaiban pencipta kalian Allah. Dan ini makna yang benar, bahwasanya Allah ciptakan ini suku Arab wajahnya begini, ini orang bule begini, orang Melayu begini, orang Afrika begini, dengan beragam macam ya warna, bentuk tubuh, paras wajah, mata, alis dan seterusnya. Dan harus difahami, tidak ada rasisme dalam Islam. Jadi kalau ada orang memunculkan ide Islam Nusantara, teman-teman sekalian, ini muncul rasisme. Akhirnya nanti muncul Indonesia ini Islamnya beda, Arabnya di sana, dan akan sama idenya. Subhanallah, ide ini muncul dari para orientalis, orang-orang non-muslim yang berusaha mencari kesalahan Islam. Jadi mereka sengaja melahirkan itu, rasisme ini, agar orang-orang fanatik. Seperti Kemal Atatürk mengubah azan dari bahasa Turki. Nanti akan muncul tuh kalau dibiarin di Indonesia, azan pakai bahasa Indonesia. Bahkan nanti kita bisa seperti Nasrani. Lihat bagaimana gerejanya mereka. Ada gereja Jawa, ada gereja ya, Batak, ada gereja ini kan gitu. Sekarang di Indonesia, alhamdulillah Islamnya jadi ada kan. Antum mau masuk di Jawa Tengah, ya masjid. Nggak ada masjid Jawa Tengah, khusus orang Jawa Tengah, orang lain Jawa Timur nggak boleh masuk, nggak ada. Masuk azan silakan masuk, sholat sama. Wudunya sama, hadap kiblatnya sama, syarat-syarat tutup auratnya, hadap kiblatnya, gerakannya, bacaannya sama semua, nggak ada bedanya. Kapan masuk rasisme, rusak nih semua, bahaya sekali, hati-hati. Yang itu. Dan yang kedua teman-teman sekalian, pilar yang kedua Islam, tidak ada tradisi kecuali Islam itu sendiri. Habis setelah anda masuk Islam nih, dalam Islam tidak ada tradisi lagi, nggak ada lagi adat istiadat, itu sudah nggak ada kecuali yang sesuai dengan Islam. Islamnya memang, makna kalimatnya begini. Tradisi sudah tidak ada kecuali Islam itu sendiri. Jadi harus Islam yang ditradisikan. Jangan tradisi diislamkan. Kan? Kalau tradisi orang sebelum Islam, kalau jalan baju adatnya telanjang, Islam melarang tutup aurat. Habis semua, buang tuh pakaian, nggak dipakai lagi. Sudah tidak ada memang. Harusnya begitu, gitu kan? Maka harus difahamin di sini ada
ajaran-ajaran Islam yang harus diterapkan dan harus kita hati-hati. Banyaknya umat Islam sekarang terpuruk, mereka hanya ikut-ikutan, mencontohi negara-negara non-muslim, gampang diobrak-abrikan karena tidak menjadikan ulama sebagai pemimpin. Ulama hanya sekedar figur duduk, ngajar, oh ditahu, oh iya si fulan kiai ini, oh iya ini ustadz ini, segitu saja, sebatas itu. Tapi untuk menjadi seperti yang diharapkan menjadi pemimpin ini sudah tidak sama sekali. Akhirnya hukum Allah pun tidak diterapkan, karena mereka yang faham tidak dijadikan sebagai pemimpin. Di sini dikatakan oleh penulis Syekh Abu Bakar rahimahullah, yang harus kita lakukan kepada para qurra, penghafal Al-Quran dan tahu bagaimana bacaannya, hukum-hukumnya, para ahli hadis, ahli fikih, ulama-ulama kaum muslimin. Pertama adalah mencintai mereka. Teman-teman yang pegang buku bisa ditandai, stabilo kan, nomor 1 di situ beliau tulis apa? Mencintai mereka, memohon rahmat Allah atas mereka, mendoakan semoga mereka panjang umur, mereka dijaga, karena ini luar biasa. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Allah tidak mengangkat ilmunya, ilmu agamanya Allah ini dengan cara diangkat langsung, tapi Allah binasakan ulama, matinya ulama, maka mati ilmu bersama mereka. Kalau tidak ada yang ambil dari mereka ilmu ini, dianggap remeh ulama-ulama ini, sudah jadi kacau semuanya, maka akan hilang bersama meninggalnya para ulama ini. Mencintai mereka, memohon rahmat Allah atas mereka dan memohon ampun bagi mereka, serta mengakui keutamaan mereka. Karena memang mereka punya ilmu syar'i, kita harus menghormati. Tapi di sini menghormati ada batasnya, tentu tidak boleh berlebihan. Gitu kan, tidak boleh berlebihan. Seperti sabda Nabi SAW tentang diri beliau, la tatrudni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian memuji-muji saya melampaui batas seperti Nasara memuji Isa putra Maryam, karena mereka terlalu memuji-muji hanya sampai mengatakan Isa anak Tuhan. Walakin qulu Abdullahi wa rasuluh. Tapi katakanlah saya Muhammad Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan utusannya. Jadi ini juga kata ulama ditarik kepada orang-orang yang akan melanjutkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Para ulama pun begitu. Mereka tetap diberikan kedudukannya sebagai seorang alim, dihormati karena punya ilmu, tetapi ada batasan-batasan. Bukan berarti bekas minumnya lalu dirampasin gitu kan. Atau misalnya ada orang yang tidak ada ilmunya mengaku alim ulama, lalu mengambil keuntungan dari situ, menjual air yang sudah diludahin dengan 750.000 lah, ya, surbannya dijual lah, dianggap berkah. Ini tidak ada semua ini. Nabi SAW tidak pernah lelang surbannya gitu kan. Tapi di Indonesia terjadi itu, surban dilelang gitu kan, dikasih nilai harga. Ini dari mana ini? Nggak ada, tidak boleh. Ini berarti bukan seorang alim. Alim ulama malah dia faham bagaimana bermuamalah. Contohnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah duduk di atas unta, kemudian Ka'ab bin Malik menarik tali kekangannya. Ka'ab bin Malik sahabat Nabi juga yang mulia. Lalu ditanya oleh beberapa tabi'in, kenapa anda membiarkan Ibnu Abbas di atas unta sementara anda pegang tali kekangannya? Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga, dia mengatakan, beginilah kami bermuamalah dengan para ulama kami. Boleh mereka didahulukan ya dalam beberapa hal, tapi jangan berlebihan, gitu kan. Para sahabat bersalaman dengan Nabi SAW, tapi tidak pernah ada riwayat sahabat mencium tangan Nabi SAW. Para sahabat ya memeluk Nabi SAW, tapi tidak pernah ada hal-hal yang melampaui batas. Ada batas-batasan yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Jangan sampai berlebihan. Jadi kita di sini juga tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrid, tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga terlalu kurang. Dikatakan oleh beliau, kenapa kita harus mencintai para ulama, kenapa kita memohon rahmat kepada Allah untuk mereka dan memohon ampunan bagi mereka serta mengakui keutamaan mereka. Sebab mereka disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mengikuti para pendahulu mereka dengan ihsan, maksudnya dengan kebaikan. Ya, mereka ikutin ulama-ulama yang lain, ya, karena ulama itu belajar juga dari pasti para ulama, karena mereka tidak mungkin jadi ulama kalau tidak belajar dari para alim ulama. Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi yang kalian harus contohin adalah generasiku yang aku masih hidup, yaitu sahabat-sahabat, dan generasi yang datang setelah itu, generasi tabi'in, dan generasi setelahnya lagi, tabi'in. Ini generasi emasnya kaum muslimin. Jadi kita selalu kembali kepada
mereka dalam rujukan. Ini ulama-ulama kaum muslimin. Siapapun yang mengambil ilmu dari mereka sehingga dia menjadi alim juga, maka berarti dia penerusnya. Ya, dia penerusnya. Dan kita temukan 4 imam madhab, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Imam Ahmad berada di abad-abad ini, gitu kan. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, ulama hadis ada di abad-abad ini. Makanya Allah SWT menjaga ilmu-ilmu mereka, gitu kan. Maka kita harus belajar dan menghormati mereka. Siapapun, tentu dimulai dari sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'in. Kelas yang paling tinggi adalah para sahabat tentunya. Kita harus menjunjung mereka, mengatakan radhiyallahu anhum, ngambil ilmu mereka, ya kan gitu. Melihat, mengikuti sejarah hidupnya, mencontohi, seperti itulah. Mayoritas ahli qiraat atau qurra, orang-orang yang menghafal Al-Quran dan bisa membacanya dengan baik, para ahli hadis, ya, ahli fikih dan ahli tafsir, tentu setiap ahli hadis dia tahu tafsir, setiap ahli tafsir tahu juga hadis, setiap ulama hadis dan tafsir juga tahu fikih. Tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih mendalami bidang itu. Maka misal ada orang yang suka memang menghafal pendapat-pendapat para ulama, maka dia lebih cenderung dikatakan ahli fikih. Si Imam Ahmad bilang begini, Imam Syafi'i bilang begini, si fulan bilang begini, gitu kan. Ada orang ilmu hadis suka gemar menghafal hadis Nabi, menyampaikan fadilah-fadilah, ancaman-ancaman. Ada ahli tafsir suka membahas ayat-ayat tertentu lebih mendalam, gitu kan. Memang tiap hari kalaupun dia ngajar tentang bidang tersebut. Maka mereka ada juga qurra, fokus hanya membuka sekolah tahfidz Quran misalnya. Ini juga termasuk, tapi mereka tahu tafsir, mereka tahu fikih, cuma mereka lebih fokus. Maka beliau mengatakan umumnya ulama-ulama muslim berkisar di 4. Ada ahli qiraat, ada ahli hadis, ada ahli fikih dan ada ahli tafsir. Adalah orang-orang yang pada 3 generasi tersebut, generasi yang mendapat kesaksian dari Rasulullah SAW dengan kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala pun memuji orang-orang yang memohon ampun bagi orang-orang yang lebih dahulu beriman daripada mereka, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Jadi kita disuruh beristighfar kepada Allah untuk mereka, orang-orang yang terdahulu, ya, dari generasi-generasi ini dan siapapun yang mengikutinya. Surah Al-Hasyr ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, para muhajirin dan ansar, sahabat-sahabat Nabi, mereka berdoa, tabi'in, tabi'in, sampai nanti menjelang hari kiamat. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Jadi di sini saksi bahasan kita disuruh memohon ampun untuk mereka. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Maka kata penulis, seorang muslim selalu memohon ampunan kepada Allah untuk setiap orang mukmin laki-laki dan perempuan, terutama para ulama-ulama kaum muslimin. Yang kedua, tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan, tidak mencela atau mencemooh pendapat mereka, karena ia tahu bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berijtihad, berusaha dengan penuh keikhlasan. Maka seorang muslim selalu beradab, ada tata kerama terhadap mereka ketika mereka disebut. Ia lebih mengutamakan pendapat mereka daripada pendapat orang-orang yang datang sesudahnya dari para ulama, ahli fikih, ahli tafsir dan ahli hadis, dan tidak mengabaikan pendapat mereka kecuali karena ada firman Allah atau sabda Rasulullah SAW atau pendapat para sahabat Nabi yang bertentangan dengannya. Jadi kalaupun ada misalnya pendapat kita mau menuntut ilmu yang kita jadikan ulama kita, bukan berarti ulama itu harus yang hidup ya. Yang sudah meninggal itu adalah ulama-ulama kaum muslimin. Generasi yang terbaik adalah para sahabat. Datang setelahnya tabi'in, datang setelahnya tabi'in. Kita selalu kembali kepada pendapat-pendapat mereka. Banyak orang sekarang misal mau menjadi ahli tafsir, mau menjadi ahli hadis, mau menjadi ahli fikih, tetapi mereka tidak mau kembali kepada generasi-generasi awal ini. Apa yang terjadi? Mereka akhirnya menafsirkan semaunya sendiri. Padahal ayat Al-Quran turun kepada siapa? Para sahabat. Mereka menyaksikan turunnya Al-Quran, berarti mereka lebih faham, gitu kan? Akhirnya muncullah sekarang banyak tafsir kontemporer, ada fikih kontemporer, ada yang berhasil karena mereka tetap kembali kepada rujukan para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang memang lebih faham, karena lebih dekat waktunya dengan Nabi Muhammad SAW,
sehingga pendapat mereka benar, cuman mereka tambah dengan hukum-hukum yang baru, misal hukum bayi tabung misalnya, hukum yang belum ada di zaman dulu, maka mereka tambahkan, berijtihad, diambil kesimpulan dari pendapat-pendapat yang ada, kira-kira seperti ini hukumnya. Tapi ada kontemporer yang sudah ngawur, diubah semua, tafsir dialihkan kemana-mana. Ya'juj Ma'juj dalam Al-Quran itu tidak ada itu, Dajjal itu tidak ada, itu cuma kiasan, dialihkan. Padahal generasi emas ini dari Nabi, dari sahabat, tabi'in, semuanya sepakat memang itu ada suku yang akan keluar. Sudah kita jelaskan dulu di iman kepada hari kiamat, ada semua itu. Memang itu betul-betul manusia yang akan keluar membuat kerusakan, fitnah. Ini sudah saya jelaskan di tanda-tanda hari kiamat pada saat itu. Jadi hati-hati teman-teman sekalian, belajar agama, jangan tinggalkan generasi-generasi awal Islam. Mereka harus kita dahulukan dalam menerima pendapat, dan mereka ulama-ulama kita semuanya. Ya, ulama-ulama kita yang harus kita ngambil ilmunya dan kita turun-temurun mewariskan itu. 3. Meyakini bahwa apa yang telah dibukukan atau ditulis oleh 4 tokoh ulama terkemuka, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, pendapat dan madhab yang mereka anut tentang berbagai masalah agama dan fikih adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka tidak lain hanyalah memahami 2 sumber ilmu tersebut, atau mereka simpulkan dari keduanya, atau beranalogi atau berkias. Ya. Apabila nas Al-Quran dan hadis memerlukannya, atau mengisyaratkan atau mengarah kepadanya. Jadi ada satu hal yang disepakati juga oleh ulama-ulama sekarang, bahwasanya keempat ulama ini, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka ini adalah masuk dalam generasi-generasi emas itu. Karena Imam Abu Hanifah meninggal di tahun 150 Hijriah. Kan meninggalnya Nabi Muhammad SAW, dan akhir sahabat itu meninggalnya umurnya mendekati 100, ada yang 100 tahunan gitu kan. Khilaf di antara ulama siapa yang mati terakhir, Anas bin Malik atau Jabir bin Abdullah, ada beberapa sahabat-sahabat Nabi. Tapi yang jelas ada tahun-tahun yang disebutkan. Kemungkinan habisnya generasi sahabat itu ada yang mencapai tahun 70 Hijriah, gitu, 80 Hijriah, gitu. Jadi memang sampai tahun-tahun itu. Kemudian datang setelahnya generasi tabi'in. Generasi tabi'in ini kurang lebih umumnya generasi berjalan 100 tahun sampai 170. Berarti di sini Imam Abu Hanifah masih masuk di generasi ini. Imam Malik juga meninggal tahun 179 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150, gitu kan. Imam Ahmad lahir setelahnya, sekitar perbedaan umurnya sekitar 20 tahun kalau saya tidak salah, Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Maka mereka ada di generasi ini. Di zaman itu dulu, 4 imam ini diakui oleh umumnya kaum muslimin kalau mereka ini bisa jadikan rujukan. Imam Abu Hanifah yang ada di Kufah, di Irak. Kemudian ada Imam Malik di Madinah, ada Imam Syafi'i di Mesir, ada Imam Ahmad juga di Basra, di Irak juga. Ini 4 orang memang dijadikan rujukan. Makanya lahirlah istilah, ada madhab yang boleh diikutin dari 4 orang ini. Keempat orang ini disepakati ulama kalau dalam masalah akidah, agama kita ada namanya usul, ada furu'. Usul itu sesuatu yang asas. Seperti misalnya hukum-hukum tidak bolehnya syirik, hukum-hukum orang murtad dari agama, memungkiri Al-Quran. Ini namanya masalah usul. Ini nggak boleh toleransi nih. Nggak ada toleransi. Orang murtad berarti sudah hukum murtad. Orang kafir hukum kafir, ada sendiri. Kalau masalah furu', masalah cabang-cabang tentang masalah ini sunnah atau bukan, gitu kan. Ini boleh dikerjakan atau tidak. Mereka berpendapat, maka boleh seorang muslim berpegang pada pendapat-pendapat tersebut. Hanya saja ulama mengatakan, menitik beratkan, kalau di antara 4 madhab ini ada yang memiliki pendapat lebih kuat, karena dalilnya lebih kuat, dianjurkan sebagai penuntut ilmu untuk menerima dalil yang lebih kuat, tanpa harus fanatik dengan madhab tertentu. Menghormati keempat imam ini, tapi dengan mengedepankan pendapat yang terkuat dari pendapat mereka. Karena keempat orang ini hidup di 4 wilayah yang terpisah, dan masing-masing mengeluarkan statement kalau ada yang bertolak, pendapatku yang bertolak belakang dengan sunnah Nabi SAW, mereka berkata pada murid-murid mereka, maka tolaklah pendapatku dan ambillah sunnah Nabi SAW. Mereka sendiri menyampaikan statement seperti itu. Maka kita harus tahu nih, gitu kan? Kita harus tahu bagaimana menuntut ilmu yang benar. Yang keempat,
berprinsip bahwa mengambil pendapat yang telah dibukukan oleh salah satu dari para imam ulama tentang masalah-masalah fikih dan agama adalah boleh, dan bahwa mengamalkannya merupakan pengamalan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala selagi tidak bertentangan dengan nas sharih. Sharih itu maksudnya yang gamblang, dalil-dalil yang jelas. Lagi sahih, baik dari nas Al-Quran maupun nas sunnah Nabi atau sunnah Rasulullah SAW. Sebab ia tidak berhak mengabaikan firman Allah atau sabda Rasulullah SAW karena pendapat seseorang, siapapun dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullah. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Artinya dari 4 mazhab tadi, kalau ada seorang muslim, karena ini seluruh dunia sudah berpegang, seperti misalnya Turki berpegang pada mazhab Abu Hanifah, umumnya Eropa juga begitu, Afrika umumnya berpegang pada mazhab Malikiyah, Asia kita berpegang pada mazhab Syafi'iyah, Timur Tengah berpegang pada mazhab Hanabila, Imam Ahmad. Maka kita lihat nih, mayoritas wilayah ini akan berpegang pada mazhab tertentu. Kalau kita datang ke wilayah tersebut dan kita temukan, atau kita pelajari bukunya dari 4 pendapat ulama ini, kalau ada yang kita temukan memiliki dalil yang lebih kuat, maka kita harus sebagai penuntut ilmu bisa mendahulukan itu, tapi tanpa menyalahkan pendapat dari ulama yang lain, karena memang ini 4 orang sudah dijadikan rujukan di dunia kaum muslimin. Kalau ada di antara mereka yang punya dalil lebih kuat, maka kembali kepada tadi Al-Hujurat ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau ada ayat, ada dalil jelas sunnah Nabi lebih bertentangan sama pendapat yang kita sedang pegang madhabnya, kita harus bisa toleransi, memilih pendapat yang lain, gitu kan? Nggak ada masalah, gitu kan? Ini perlu kita ketahui. Juga dalam surah Al-Hasyr ayat 7 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, terimalah. Kalau sampai hadis ada ayat dijelaskan penafsiran ayat oleh Nabi SAW yang belum didengar, atau kita belum tahu, atau memang imam mazhab yang kita pegang memang belum sampai padanya, maka kita boleh menggantinya dengan pendapat yang lebih kuat. Jangan heran dengan ini ya. Oh enggak mungkin Imam Ahmad salah. Oh enggak mungkin Imam Syafi'i salah. Oh enggak mungkin Imam Malik, Abu Hanifah salah. Ini keliru teman-teman. Bisa mereka salah. Jadi kita kembali kepada dalil, tapi menghormati pendapat yang sudah ada. Karena Umar bin Khattab sendiri setelah Nabi SAW meninggal, di zaman khilafahnya beliau, Umar bin Khattab mertuanya Nabi, terkenal, ulamanya sahabat, termasuk Khulafaur Rasyidin yang terkenal, gitu kan? Sampai Nabi SAW pernah berkata, saya mimpi melihat Umar memiliki pakaian yang sangat panjang, dalam hadis Bukhari. Lalu kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa takwil anda? Apa makna mimpi itu? Kata Nabi SAW, maknanya adalah Umar memiliki ilmu yang sangat luas. Tapi Umar bin Khattab di zaman khilafahnya pernah, beliau lagi habis sholat asar, biasa membuka rumahnya untuk orang konsultasi. Ada seorang sahabat dari Ansar datang, ketuk pintu Umar, berikan salam. Sekali Umar kebetulan lagi ada hajat waktu itu, tidak sempat buka pintu. Diketuk 2 kali, 3 kali, orang ini pulang. Lalu Umar bin Khattab keluar, setelah itu bertanya pada tetangganya, siapa yang datang itu? Kata tetangganya, ada si fulan dari Ansar. Kata Umar, kenapa dia pulang, tidak tunggu saya? Padahal saya sudah bilang rumah ini saya buka untuk konsultasi, silakan. Kalau apa yang dia lakukan nih, pulang tanpa menunggu seorang pemimpin yang sudah membuka rumahnya untuk berkonsultasi, tidak ada petunjuk dari Rasulullah SAW, saya akan penggal lehernya. Lalu Umar bin Khattab pun panggil dia. Waktu datang ditanya sama Umar, kenapa kau lakukan itu? Kata sahabat itu, orang dari Ansar, wahai Amir Mu'minin, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kalau seseorang di antara kalian datang ke rumah saudaranya muslim dan tidak dibukakan sampai 3 kali sebagai dia pulang. Umar bin Khattab waktu itu baru dengar. Bayangkan sahabat Nabi, mertua Nabi, setelah Nabi meninggal sekian tahun baru dia dengar. Dia bilang, dari siapa yang dengar pada saat itu? Dia bilang, saya hadir. Nabi SAW sebutin, siapa yang menjadi saksi buat kau? Si fulan, si fulan, si fulan. Ternyata masih ada 15 orang dari sahabat yang masih hidup yang hadir pada saat itu. Maka Umar bin Khattab pun ada hadis baru sampai kepada beliau. Bukan mustahil itu. Kita harus bijaksana menerima dalil kalau memang ada. Ini yang dimaksud dengan ayat Allah SWT tadi. Sudah masuk waktu? Baik. Kemudian surah Al-Ahzab beliau angkat juga dalam
ayat 36 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak atau tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukminah perempuan yang pada saat Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, ada dalil yang sampai kepadanya, maka mereka masih punya pilihan yang lain dalam urusan mereka. Udah, kalau ada dalil jelas kita ikutin, gitu kan? Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak kami contohkan, tidak ada dasar perintahnya dari kami, maka akan ditolak atau tidak diterima. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat hadis ini hasan sahih dan disebutkan oleh Imam Nawawi, ya, dalam buku beliau. Ibnu Rajab menilai hadis ini lemah, tapi Imam Nawawi mengangkatnya dan menghasankan hadis ini. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya patuh kepada ajaran yang aku bawa. Jadi maksudnya kita berpegang pada ulama-ulama ini, tapi juga kita dalam pendapat-pendapat ulama harus bijaksana sebagai penuntut ilmu, karena semua muslim dan muslim adalah penuntut ilmu. Karena Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Kita semua penuntut ilmu, saya dan anda penuntut ilmu. Maka kita harus bijaksana dalam menerima pendapat-pendapat para ulama, menghormatin mereka, dan kita pada saat menyusun pun kita sudah sampai pada tingkat level ingin menjadi seorang alim ulama, maka kita harus memilih pendapat-pendapat yang mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih bijaksana, gitu kan? Serta kembali kepada ya kesimpulan dari apa yang mereka telah ambil. Kalau kita membuat ilmu baru, maka ini akan jadi masalah nih, gitu kan? Tafsir baru misalnya, atau misalnya fikih baru, kecuali memang hukum-hukum yang belum ada pada saat itu, maka dikiaskan. Ya, dikiaskan itu adalah dicoba dipertemukan, mungkin bisa bertemu antara pendapat-pendapat mereka dengan pendapat yang sudah ada. Poin yang kelima, berkeyakinan bahwa mereka adalah manusia biasa yang bisa benar dan juga bisa salah. Bisa saja salah seorang dari mereka luput dari kebenaran atau hak dalam satu masalah bukan karena kesengajaan, akan tapi karena lupa, khilaf atau keliru, atau karena tidak menguasai suatu materi. Maka dari itu seorang muslim tidak akan fanatik kepada pendapat seseorang dengan mengabaikan pendapat yang lain, akan tapi ia mengambil pendapat siapa saja dari mereka yang tidak menolaknya kecuali jika berlawanan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada statement Imam Malik rahimahullah waktu ditanya oleh muridnya, apa yang harus kami lakukan dengan pendapat-pendapat ulama? Ini zaman Imam Malik. Imam Malik meninggal tahun 179 dan Imam Malik ini belajar langsung dari Nafi'. Nafi' ini adalah budaknya Abdullah bin Umar, gitu kan? Jadi belajar dari generasi-generasi sahabat luar biasa, gitu. Maka Imam Malik ditanya, bagaimana kami kata murid-muridnya, bagaimana kami menanggapi pendapat-pendapat khilaf di antara ulama? Kata Imam Malik rahimahullah, semua pendapat boleh diterima dan ditolak kecuali pemilik kuburan ini. Lalu ditunjuk kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau datang hadis, kita harus dahulukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak fanatik dengan mazhabnya. Karena ini akhirnya membuat ada petak-petak lagi nih. Enggak, saya itu mazhab kamu, ini mazhab saya. Bukan begitu dalam Islam. Karena ini adalah ijtihad para ulama, upaya mereka. Kita enggak boleh fanatik buta. Yang keenam, hendaklah memaklumi perselisihan terjadi di antara mereka tentang beberapa masalah furu'. Jadi saya bilang ada masalah usul yang asas, kafir, murtad, syirik, gitu kan. Ada masalah usul, ya, namanya furu', masalah furu', masalah yang cabang, bukan prinsipil dalam agama dan berpandangan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi ini bukan karena kebodohan mereka atau karena fanatik kepada pendapat mereka, akan tetapi sebenarnya boleh jadi orang yang menyelisih itu disebabkan karena hadis tidak sampai kepadanya, atau karena ia berpandangan bahwa hadis yang tidak ia amalkan itu mansukh atau sudah terhapus dengan nas yang lain, atau karena ada hadis lain yang sampai kepadanya yang ia anggap lebih kuat, atau karena pemahamannya terhadap hadis itu berbeda dengan pemahaman orang lain. Sebab bisa saja terjadi perbedaan pemahaman terhadap kandungan makna nas, maka dari itu ia mengartikan sebagaimana yang ia fahami. Contohnya adalah pemahaman Imam Syafi'i rahimahullah tentang batalnya wudu kalau menyentuh perempuan yang bukan mahram secara mutlak, syahwat atau tidak syahwat. Imam Syafi'i rahimahullah berpegang pada surah An-Nisa ayat 49 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Kata-kata lams di sini
dalam bahasa Arab adalah menyentuh. Imam Syafi'i mengatakan menyentuh pun sedikit saja kulit yang tersentuh, ya, yang bukan mahram, dan termasuk di sini yang bukan mahram abadi, seperti istri misalnya, suami itu bukan mahram abadi karena mereka kalau berpisah bisa bukan mahram, sementara ada status pernikahan mereka mahram, kan gitu. Nah kalau ini tersentuh pun dengan istri walaupun tidak syahwat, batal. Ini ijtihadnya Imam Syafi'i rahimahullah, gitu kan, berpegang pada surah An-Nisa ayat 43. Beliau memahami di sini adalah menyentuh dengan kata lamastum, bukan dengan yang lainnya. Makna dari itu beliau berpendapat wudu, ya, wajib berwudu karena bersentuh dengan wanita. Baik, sebentar. Tinggal satu paragraf ini saja. Sedangkan ulama yang lain memahami kata lamastum pada ayat ini adalah jima. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan yang dimaksud dengan lams di sini membatalkan wudu adalah jima, artinya sentuhan yang bersentuh dengan syahwat. Maka dari itu mereka tidak mewajibkan wudu karena sekedar menyentuh. Akan tetapi harus ada hal lain yang menyertainya, seperti ada unsur kesengajaan atau ada rangsangan nafsu. Barangkali ada yang bertanya, kenapa Imam Syafi'i tidak mengalah saja atas pemahamannya supaya sependapat dengan para ulama lainnya dan supaya buntut perselisihan itu selesai. Jawabnya adalah tidak boleh bagi Imam Syafi'i memahami sesuatu dari nas Allah yang ia tidak meragukannya sedikit pun lalu mengabaikannya karena adanya pendapat lain atau karena adanya pemahaman ulama lain, sehingga dengan begitu ia berarti mengikuti pendapat orang dan meninggalkan firman Allah. Ini merupakan dosa besar di sisi Allah SWT. Menurut Imam Syafi'i, ini ayat saya fahamin begini, maka harusnya seperti ini pemahamannya, dan beliau sudah sampai pada tingkat ijtihad. Iya, kata beliau di sini penulis, kalau seandainya pemahamannya terhadap nas bertentangan dengan nas sharih, jelas, tegas lagi jelas Al-Quran dan hadis, maka jika demikian ia wajib berpegang kepada petunjuk nas yang ada dan meninggalkan pemahamannya terhadap lafaz nas yang dalilnya bukan nas sharih, nah, nas yang jelas dan nas yang gamblang. Nas ini maksudnya potongan ayat atau potongan hadis, itu diistilahkan dengan nas. Sebab jika dilalah atau acuhan artinya qat'i, pasti, ada ayat menjelaskan pasti tujuannya, pasti hadis menjelaskannya, niscaya tidak satupun kaum muslimin ini yang berselisih pendapat, apalagi para pemuka, para ulama, Allahu alam. Jadi kita simpulkan apa yang kita bahas tadi adalah bagaimana seorang muslim bisa bijaksana menghormati para ulama-ulama kita, dimulai dari para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan siapapun yang mengikuti mereka setelah itu, dan tidak pernah mengabaikan pada saat mau susun buku, mau ceramah, pendapat-pendapat ulama-ulama yang kelas, yang awal itu, mendoakan, menghormati, mencintai mereka dan seterusnya. Kemudian kalau ada perselisihan di antara para ulama dari hal-hal yang cabang furu'iyah tentang masalah sentuhan, masuk dalamnya juga mengeraskan basmalah atau tidak mengeraskan basmalah, ini adalah masalah furu' namanya, cabang. Tidak boleh orang saling menyalahkan, karena ulama-ulama yang empat ini punya dalil, mereka berpegang pada dalil, maka kita hormati. Cuman bijaksananya, ini kata penutup saya, bijaksananya seorang muslim yang menuntut ilmu adalah coba mengumpulkan keempat pendapat itu. Terlebih lagi pada saat sekarang sangat mudah kita mendapatkan buku-buku mereka, karya-karya tulis mereka sudah banyak diterjemahkan, maka kita lihat siapa yang paling kuat dalilnya, lalu kita ikutin pendapat yang paling kuat dan tidak berfanatik pada mazhab tertentu. Ini yang Allah alam yang kita bisa ambil kesimpulannya. Seperti biasa setelah sholat ba'diyah kita akan berikan kesempatan bertanya, silakan ditulis di kertas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan pertanyaannya setelah salam. Apa hukumnya orang yang sudah mengetahui dalil tentang isbal? Jadi bapak ibu yang belum tahu masalah isbal, bagi laki-laki menutup mata kakinya dengan pakaian yang diulurkan dari atas, tapi dia tidak mau menjalankannya dikarenakan dia berkeyakinan bahwa jika tidak sombong tidak apa-apa. Apakah isbal itu termasuk masalah furu'iyah? Jadi seperti saya bahasakan tadi teman-teman sekalian, kita harus kembali kepada para ulama. Ulama-ulama ini dimulai dari sahabat, tabi'in, tabi'in, semua kita kembali ke mereka. Hadis-hadis Nabi SAW seperti masalah isbal, masalah memelihara jenggot, itu memang sudah lama, dari dulu zaman Nabi SAW sudah
sudah dipraktekkan, sudah diterapkan oleh para ulama, tidak ada perselisihan dalam masalah itu. Mereka tidak berselisih tentang masalah memelihara jenggot, orang tidak isbal. Adanya sekarang orang-orang yang bilang, oh kalau tidak isbal itu yang penting tidak sombong, ijtihad dari mereka. Ini bukan pendapat ulama di sini, bukan pendapat ulama. Jadi kita harus paham, pendapat ulama adalah kembali kepada ulama-ulama yang dulu, zaman dulu memang, bukan sekarang. Sekarang ini kalau ada di antara mereka yang bertolak belakang dengan pendapat ulama dulu yang lebih dekat dengan zaman Nabi SAW, maka dilihat dalil. Kalau dalilnya lebih kuat silahkan diikuti. Tapi kalau dalilnya sama saja atau bahkan tidak ada dalil, hanya omong saja begitu, maka tentu saja pendapat ulama yang punya dalil yang didahulukan gitu. Khusus masalah isbal, saya tidak pernah menemukan ada satu pun perselisihan di antara sahabat, tabi'in tentang masalah isbal itu dibagi dua. Ada isbal, hadis yang menjelaskan tentang isbal karena sombong. Ada memang hadis yang menjelaskan tentang isbal bukan karena sombong. Dua-duanya ada. Dua-duanya hadis sahih. Yang pertama, Nabi SAW siapa yang menurunkan pakaiannya bagi laki-laki menutupi mata kakinya dari atas ke bawah, bukan kaos kaki kayak dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah, celana, baju, sarung. Siapa yang menarik pakaiannya di bawah mata kakinya? Jangan tambah lagi pertanyaan, cukup dulu. Bisa saja pertanyaan antum terulang nih, jangan buru-buru. Siapa yang menarik pakaiannya dari atas ke bawah, khusus laki-laki, karena sombong, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Pada hari kiamat. Ini ada riwayat. Riwayat yang lain, Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu mendengar ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kalau sholat mata kakinya tertutup batal sholatnya, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ini kalau sholat karena badan saya kecil, maka seringkali sarung saya melorot sehingga menutupi mata kaki saya. Apakah saya termasuk dalam ancaman itu? Sholatnya tidak sah. Maka kata Nabi SAW, kau tidak termasuk di dalam itu. Kau tidak termasuk di dalam itu. Banyak orang salah paham nih. Dia narik hadis Abu Bakar ini tentang masalah melorotnya pakaian beliau, gitu kan? Maka yang kata Nabi SAW, kau tidak melakukannya, kau tidak seperti itu, atau kau tidak seperti orang yang sombong. Berarti di sini yang penting tidak sombong, tidak apa-apa. Fahami, Abu Bakar melorot pakaiannya, gitu kan? Bahkan dalam hadis dikatakan illa an ata'ahadahu, sampai saya menahannya baru dia tidak melorot. Artinya memang melorot betul, bukan dibuat-buat gitu. Bagaimana bisa Anda tarik hadis ini kepada bolehnya yang penting tidak sombong? Karena jelas-jelas dalilnya. Ada hadis yang lain, isbal yang kedua, itu tadi kalau sengaja dengan ada kesombongan. Kalau orang tidak sengaja bukan karena sombong, sabda Nabi SAW, 3 orang yang paling berat siksaannya hari kiamat, tidak dilihat oleh Allah, kemudian Allah juga tidak mensucikan, tidak membantu mereka di timbangan amal hari kiamat. Orang yang bersumpah dengan dusta agar barangnya laku, orang yang musbil, yang menutup mata kakinya, dan orang yang mannan, nyebut-nyebut kebaikannya. Jadi hadisnya jelas gitu. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini sebenarnya. Saya melihat orang-orang yang sekarang ini mengatakan, yang penting tidak sombong, gak apa-apa. Mereka tidak punya rujukan ulama. Tidak ada rujukan alim ulama dari sahabat, dari tabi'in, generasi-generasi awal. Mereka beristihad melihat hadis, kemudian mereka berusaha menyampaikan. Sementara tingkat ijtihad itu upaya untuk mengeluarkan sebuah hukum. Ini ada kelasnya nih. Ulama mengatakan yang sampai pada tingkat ijtihad adalah seorang alim ulama yang memang sudah mempelajari secara global dalil berhubungan dengan masalah sub-bahasan yang sedang dibahas. Misal masalah batalnya wudu, sampai detail dia datangkan semua dalilnya, kemudian dia berijtihad mengambil sebuah kesimpulan setelah mendalami itu, dan itu seorang alim ulama. Bukan umumnya kita, kalau kita ini baca buku saja kemudian ambil kesimpulan, otodidak, itu berbahaya sekali. Seperti saya bahasakan tadi, banyaknya penafsiran-penafsiran yang salah sekarang dari pemahaman hadis,
pemahaman ayat, sampai ada yang mengatakan Ya'juj Ma'juj tidak ada, Dajjal itu tidak ada, cuma istilah semua yang mata satu, sampai ditafsirkan jauh. TV sekarang seperti mata satu, HP seperti mata satu, ini kemana-mana ini. Padahal Nabi SAW menjelaskan Dajjal akan keluar, dijelaskan oleh Nabi SAW dari wilayah Khurasan, dari wilayah Iran, jelas manusia. Dia akan berjalan, mata kanannya rusak, mengaku Tuhan, mata kirinya rusak, dia mengaku Tuhan dan seterusnya. Jadi akhirnya dia berijtihad, dia bukan ahlinya, tidak kembali kepada pendapat ulama, sahabat dan tabi'in, jadi kacau semuanya. Makanya ulama-ulama kita sekarang mengatakan, orang kalau mau selamat dalam memahami agama ini harus kembali kepada pemahaman generasi awal Islam, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kemudian ya, mereka baru berijtihad kalau memang ada beberapa jenis hukum. Setelah menarik dari mereka ini ternyata ada, seperti saya kasih contoh bayi tabung lah, kasus-kasus yang terbaru sekarang gitu kan. Kemudian mereka berijtihad, mereka berusaha setelah menyimpulkan pendapat sahabat ini boleh. Tapi kalau dia ngarang dari sekarang, menganggap seperti ada fikih baru dalam Islam, ya ini ngawur ini. Gimana caranya ada fikih baru? Ini bukan agama baru ini. Ini agama sudah sempurna dari zaman sahabat, dari zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Kita cuma turun temurun, ya. Jangan dibumbu-bumbuhin, jangan ditambah-tambah, jangan dialih-alihkan. Nanti akhirnya Islam tidak murni lagi sampai kepada generasi kita, kan gitu. Makanya orang-orang yang mengikuti pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama terdahulu, dan mereka juga sekarang sudah sampai pada tingkat ulama, pasti mereka tetap komitmen mempertahankan. Apalagi, maaf tadi pertanyaan berhubungan dengan masalah isbal, hadisnya ancamannya kuat sekali nih, gitu kan? Bagaimana Anda bisa menganggap remeh masalah ini? Mestinya kan harus, kalau kita belum bisa melakukannya, belajar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menyalahkan, apalagi sampai menolak atau mentakwilkan maknanya. Karena hadis yang nas itu ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang sudah jelas, nggak boleh lagi ditakwilkan, tidak ada penamaan, tidak ada interpretasinya, nggak butuh ditafsirkan, karena jelas. Yang butuh ditafsirkan, yang butuh dicari maknanya, pemahamannya itu kalau memang masih samar gitu kan. Kalau sudah jelas tidak butuh semua ini. Ustaz, jika kita sudah melaksanakan umroh pertama, mengambil mikot di Bir Ali, bolehkah kita umroh lagi untuk membadalkan almarhum ayah? Jika boleh, bagaimana caranya? Bolehkah untuk umroh yang kedua kita mengambil mikot di Tan'im? Maksudnya 2 kali umroh dalam satu perjalanan umroh. Tentu ini perselisihan di antara ulama. Kalau ini perselisihan di antara ulama, ini berhubungan dengan masalah ijtihad mereka. Mayoritas ulama mengatakan tidak ada umroh 2 kali dalam satu perjalanan. Sekali pergi ya sudah 1 kali umroh aja. Nanti ada kesempatan rezeki umroh lagi, gitu kan? Itu mayoritas ulama. Karena belum pernah dinukil dari sahabat, dari tabi'in, mereka dalam satu perjalanan umroh 2 kali, gitu kan? Padahal zaman dulu mereka lebih susah jalannya, mereka lebih jauh jaraknya ya. Upaya juga mungkin anggaran biaya karena terlalu jauh jaraknya, hanya lebih besar biayanya dan seterusnya. Ini pendapat, dan ini pendapat yang paling kuat. Saya sarankan kita berpegang pada pendapat ini, gitu kan? Ada ijtihad sebagian kecil ulama yang mengatakan kalau dilihat keadaannya, kalau orang ini memang dasarnya datang ke Saudi misalnya umroh, memang dia tidak ada peluang untuk kembali lagi, susah, orangnya susah, tinggalnya jauh, gitu kan? Kemudian dia coba, ya, dia coba untuk umroh, gitu kan? Tapi dengan syarat dia keluar dari Mekah. Misal dia habis umroh nih, dia ke Madinah. Dari Madinah dia masuk ke Mekah lagi dengan umroh misalnya. Dia kan keluar dari Mekah. Ini Allah alam pendapat ulama mengatakan masih boleh. Silahkan. Tapi syaratnya dia sudah keluar. Dianggap seperti orang Madinah dulu, sahabat misalnya pergi ke Mekah, kemudian dia pulang ke Madinah, berapa hari kemudian, mungkin berapa bulan kemudian dia umroh lagi, gitu kan. Seperti itulah. Ini pun pendapat sebagian kecil ulama dikatakan begitu. Tapi ini bukan di Tan'im, karena Tan'im adalah tempat yang memang waktu itu Nabi SAW membolehkan Aisyah radhiyallahu anha untuk keluar ke situ karena memang dari asalnya waktu ikut dari dalam perjalanan Aisyah sudah niat, ya, bukan dari Mekah baru mau niat, gitu kan? Bukan dari Mekah, memang dia dari luar sudah niat, kemudian dia berhalangan.
Yang Nabi SAW pernah niat umroh itu kurang lebih 30 km dari Mekah ada Ji'rana yang sering memang didatangin juga oleh, ada pendapat ulama yang mengatakan boleh. Allahu alam. Yang jelas lihat keadaan lah. Kalau maupun umroh sampai 2 kali berpegang pada pendapat kedua, maka ini berarti Anda harus keluar dari Mekah, gitu kan? Keluar. Mungkin ke kota lain, ya, bicara sama pengurus travelnya, kemudian baru kembali lagi. Kalaupun tidak, gitu kan? Kalaupun tidak, memang ada kelebihan rezeki nanti bisa umroh lagi, maka itu lebih baik. Allahu alam, itu lebih baik. Ya. Kami karyawan sebuah mall dan di bulan Desember ini kami diminta untuk mengenakan atribut Sinterklas. Mohon penjelasannya apa hukumnya dalam Islam. Terkadang juga yang menyuruh kami untuk mengenakan hal itu adalah atasan kami yang beragama Islam. Gak boleh saudaraku, tidak boleh. Tidak boleh mendukung apapun yang berhubungan dengan masalah ibadah non muslim. Nggak boleh. Sampaikan ini, saya tidak mau. Nggak bisa ini. Dan setiap orang muslim harus bisa berpegang pada itu. Orang-orang non muslim menggunakan atribut kita boleh. Kita pakai atribut mereka tidak boleh. Kenapa? Karena kita memang dalam keadaan benar. Islam ini agama benar. Agama mereka salah dalam pandangan agama kita. Nggak bisa kita ikutin mereka. Datang seorang Quraisy berkata kepada Nabi SAW, ya Rasul, hai Muhammad, bagaimana kalau Mekah kita bagi 2? Kata Nabi SAW, apa maksudmu? Dia bilang, sehari kau menyembah Tuhan kami, sehari kami menyembah Tuhanmu. Daripada kita ribut terus nih, lebih baik kita bagi 2 aja Mekah nih, sehari-sehari. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Bagaimana bisa saya disuruh sembah berhala? Nggak mungkin. Mereka sembah Allah benar, karena kita benar. Agama kita benar, harus yakin itu. Inna dina indallahil Islam. Cuma ini saja. Agama cuma diterima di sana cuma satu, Islam. Yang lain tidak ada. Orang Quraisy ini bilang apa? Hai Muhammad, seminggu, sehari buat kami, sepekan buat kamu. Sehari ikuti sembah kami, ikutin wirid-wirid kami lah, apalah, ya zikir-zikirnya mereka, ibadahnya mereka, ritual kami, sehari, kami ikuti kamu seminggu. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Baik Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Tidak bisa. Baik sehari buat kami, setahun buat kamu. Nggak bisa. Baik Muhammad, terakhir, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Yang penting mau 1 hari ikut sembah Tuhan kami. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Turun surah Al-Kafirun lengkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan mungkin ikut-ikutan apa yang kalian lakukan. Mustahil. Gak mungkin. Pakai pakaian Sinterklas berarti Anda yakin Allah punya anak. Ngakini dengan keyakinan mereka. Mengucapkan selamat Natal berarti kita mengatakan selamat Tuhan punya anak. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, lalu kita bilang iya, selamat. Selamat itu berarti benar. Gimana caranya? Dukung dengan atribut apapun, ucapan kah, ya, SMS kah, WhatsApp kah, tidak boleh. Nggak boleh toleransi dalam masalah ini, masalah akidah ini. Nggak boleh toleransi berbagi makanan dengan tetangga, bakti dengan orang tua yang non muslim, yang agama bolehkan silahkan. Tapi kalau sudah sampai pada tingkat agama ritual nggak boleh. Sampai Allah mengatakan tentang orang tua, tadi imam kita baca kan, kalau keduanya kafir pun orang tua kita dan menyuruh kepada kemusyrikan, perbuatan salah, kufur kepada Allah, fala tuti'huma, jangan ikuti kedua orang tuamu itu, nggak boleh. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi semua yang ma'ruf, semua yang agama Islam bolehkan, kalian lakukan. Berikan makanan, sampo, kunjungi, jenguk kalau sakit, penuhi kebutuhannya, doakan supaya dapat hidayah, silahkan. La abudu ma ta'budun, saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah, ikuti apa yang kalian lakukan, apalah doa-doanya kah, nyanyi-nyanyinya kah, pakaiannya kah, makanannya kah, yang berhubungan dengan ibadah, tidak ada. Wala ana abidum ma abattum, saya juga tidak akan ikut-ikut dikatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma'bud, dan kalian tidak perlu juga ikut-ikut kalau kalian tidak mau, tidak perlu sembah apa yang saya sembah. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma'bud. Diulangi lagi,
Dan saya tidak akan ikut-ikut apa yang kalian lakukan, dan kalian tidak usah ikut agama saya juga. Lakum dinukum waliyadin. Kita pegang satu prinsip, kalian punya agama, kalian punya agama. Silakan. Yang pakai Sinterklas agama Kristen, silakan pakai, terserah. Mau pasang pohon Natal di rumahnya, ya di rumahnya. Tapi atas nama toleransi di RT dipasang, wah ini kacau. Orang Islam juga ikut-ikutan pasang di situ bunga-bunga, nyala-nyala lampu, nggak boleh, nggak boleh. Hadis Nabi SAW, kalau ahli kitab sedang beribadah, jauhi tempat ibadah mereka, karena laknat Allah sedang turun. Nggak boleh dekat-dekat dengan gerejanya, tempat ibadahnya, apalagi ikut nyanyi-nyanyi, apalagi ikut dukung, gitu kan? Nggak usah kasih diskon tokonya karena Natal, nggak perlu, nggak perlu. Lebaran silahkan kasih diskon, mereka mau ikut silahkan, kita nggak usah ikut-ikutan. Ada rezeki di tangan Allah SWT, nggak boleh dukung ibadah mereka, teman-teman sekalian. Boleh berikan makanan, boleh berteman besi sama orang non-muslim, boleh bersahabat, boleh bakti dengan orang tua, silaturahim keluarga non-muslim, boleh. Tapi jangan dukung ibadahnya, jangan sumbang untuk gerejanya, jangan ikut-ikutan acara ritualnya, nggak boleh. Gitu kan? Jadi kita harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini penting untuk diketahui. Jadi nggak boleh, bahasakan pada atasan Anda. Mungkin tidak bisa Ustaz, kalau saya tidak pakai saya disuruh keluar, keluar bismillah. Emang yang kasih rezeki dia? Allah pencipta langit dan bumi yang kasih rezeki. Kok lemah sekali imannya nih? Allah memberikan rezeki semut di lubangnya, teman-teman sekalian. Allah memberikan makanan serangga-serangga di jalanan, di semak belukar. Anda manusia kekar, berpikir, punya akal, punya ide banyak, kemudian Anda ketakutan. Anda di rahim ibu Anda 9 bulan makan, minum, tidak berpikir. Ibu kita setengah mati minum susu asam folat lah, makan buah-buahan, sayur-sayuran, saripatinya dimasukkan melalui plasenta, kita tinggal hirup, selesai, hidup. Allah kasih itu. Kenapa harus takut nih, gitu kan? Tentu kita harus pertahankan hak kita, karena satu kali Anda bekerja di non muslim dan Anda tidak pertahankan hak Anda sebagai muslim, kayak mau sholat, luangkan waktu, hal-hal yang haram tidak boleh dilakukan. Haram, nggak boleh, jangan lakukan. Kalau tidak bisa, yakinlah, kadang-kadang ada sesuatu yang Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai penyebab akhirnya kita berhenti dari satu perbuatan, atau kita berhenti dari satu pekerjaan, atau terputus hubungan dengan seseorang. Justru itu cara Allah menyelamatkan kita, karena kalau tidak, kita tidak akan berhenti, kan gitu. Jadi harus pahamin masalah ini. Kenapa setiap mendengar ayat-ayat Al-Quran tubuh saya bergetar? Tergantung, kalau Anda memang selama ini bergetar itu dalam arti kata merasa kehusyuan. Khusyuk itu begini, merasa nyaman, tentram, baca Quran tiba-tiba netesin air mata, ini bagus, tanda keimanan. Pertahankan itu. Berdoa kepada Allah SWT agar dipertahankan, ini hal yang bagus. Mendengar suara imam, mendengar Al-Quran, hadir dalam sholat tepat waktu, merasa tentram, itu khusyuk namanya. Tapi kalau Anda mendengar ayat Al-Quran gemetar, dalam arti kata ada rasa takut, ketakutan kena dengar ayat itu, takutnya ini memang takut dengar, berharap berhenti bacaan itu, ini gangguan syaitan, harus diruqyah. Anda konsultasi sama teman-teman peruqyah, bicara sama imam kita, nanti ditanya, insya Allah bisa diajarin caranya, maka ruqyah. Tapi kalau khusyuk, maka pertahankan. Saya bekerja di pemasaran barang. Setiap ada pembeli menggunakan nota baru, mereka selalu minta dilebihkan dari harga asli menjadi lebih daripada saya. Tapi saya yang menulis nota karena saya disuruh. Saya dosa atau tidak? Kira-kira mau dijawab apa nih? Tulis angka yang bukan sebenarnya. Jujur atau dusta nih? Dusta. Dan dusta haram dalam agama. Kata Nabi SAW, lazimi kejujuran semua muslim, walaupun depan mata kalian kehancuran, dan jauhi kedustaan walaupun depan mata kalian keberhasilan. Hadis yang lain kata Nabi SAW, jujurlah, pegang tuh kejujuran, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Nama kalian harum, ya, pendapatan kalian jadi baik, orang jadi senang dengan orang jujur. Orang nggak pernah ragu kalau orang jujur ngomong itu, tahuannya jujur nih. Udah, apapun disampaikan diterima, gitu kan? Akan jujur akan membawa kepada kebaikan, kebaikan akan membawa ke dalam surga. Seseorang kata Nabi SAW terus aja jujur, dia pertahankan sampai Allah catat dia menjadi siddiq. Tahu siddiq itu siapa? Siddiq itu orang yang mendampingi para nabi-nabi di surga Firdaus nanti. Jujur. Ini luar biasa levelnya nih, nggak sembarangan sampai pada tingkat siddiq, gitu kan?
Hati-hati dengan dusta, kata Nabi SAW, karena dusta akan membawa kepada perbuatan fusuk, bobrok, buruk. Karena dusta itu akan membuat kedustaan lagi, kedustaan lagi, kedustaan lagi terus. Dan dusta dan kebobrokan, kefasikan akan membawa kepada neraka. Seseorang terus saja berdusta sampai dicatat oleh Allah sebagai kadzab, pendusta, dan akan masuk ke dalam api neraka. Gak boleh teman-teman sekalian, jangan. Beli 50 ribu, 50 ribu, naikin. Kalau saya naikin saya nggak mau belanja lagi, saya nggak bakal lakukan Pak. Bapak silakan beli toko lain. Banyak dosanya nih ya. Dosa pertama, Anda membuat palsu. Ini sama kesaksian palsu nih. Waktu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu induk dosa besar? Kata Nabi SAW, syirik. Yang kedua, durhaka dengan orang tua. Lalu Nabi SAW waktu itu lagi berbaring nih, sambil meletakkan siku tangan kanannya di lantai. Kemudian beliau duduk dan berkata, dan perkataan dusta juga kesaksian dusta. Lalu Nabi SAW ulangin lagi, syirik, durhaka dengan orang tua, dusta dan kesaksian dusta. Terus Nabi ulangin, terus sampai para sahabat berkata, kami berharap Nabi diam. Jadi diulang-ulangin. Bayangkan kalau saya dari awal ceramah sampai akhir saya mengatakan, Bapak Ibu sekalian, jangan syirik, jangan durhaka dengan orang tua, jangan dusta, dan jangan beri kesaksian palsu. Saya ulangi lagi, jangan syirik, terus begitu. Telinga kita juga hanya dibengkak dengar gini. Karena pentingnya tidak boleh buat kesaksian palsu, nggak boleh. Ini sudah buat palsu ini dosa besar, gitu kan? Yang kedua, Anda menipu diri Anda sendiri dan pemilik toko. Sekarang kalau kita buat nota 50 ribu misalnya, temannya atau 70 ribu, sebenarnya 50 ribu kita jual. Bagaimana Anda pertanggungjawabkan kepada pemilik toko nih? Sementara pemilik toko tahunya 50 ribu. Anda buat nota, akhirnya harus buat nota 2 misalnya. Atau paling tidak Anda pun kalau jujur sama pimpinan Anda, maka Anda mengajak dia membiasakan untuk menerima berita palsu itu. Yang penting ada konsumen datang. Yang ketiga, kita membuat orang itu melakukan perbuatan kepalsuan. Dia mungkin dengan pakai nota di upgrade, beli mobil kah, beli motor kah, beli apakah, kemudian dibawa ke kantornya. Lalu kantornya kasih dia makan uang haram nggak? Uang haram. Penyebabnya siapa? Anda. Bayangin 3 dosa besar sekaligus. Untuk apa? Gara-gara takut kehilangan dia, biarin dia pergi. Biarin dia pergi. Allah SWT penentu rezeki saudaraku, gitu kan? Ini orang muslim ini harus punya kekuatan keimanan. Agama asas kita teman-teman. Kalau agama Anda nggak jadikan asas untuk pegang dalam pegangan hidup, kira-kira apa yang Anda akan pegangi? Kacau balau semuanya nih. Haram, halal nikmatin, haram tinggalkan. Apapun konsekuensinya. Apakah benar masjid itu perlu menyesuaikan dengan jemaahnya yang majmuk, sehingga tidak mengapa mengkoordinir dakwah atas tiap aliran? Misal sekedar membuat acara maulid syukran. Kalau Allahu alam, yang saya tahu tidak boleh mengambil semua aliran. Karena Islam tidak ada aliran sebenarnya. Islam itu satu. Yang membuat banyaknya aliran sekarang muncul. Kenapa ada aliran muncul ini? Karena adanya tadi ijtihad, upaya-upaya yang baru dibuat sekarang, kontemporer. Bukan kembali ke sahabat tabi'in, orang-orang dulu ini. Jadi upaya-upaya mereka, jadi muncullah banyak bumbu-bumbunya Islam nih, banyak bumbu-bumbunya. Sebenarnya itu tidak perlu semua, nggak ada dalam Islam itu. Bagaimana caranya kita mengangkat? Banyak orang mengangkat hadis ikhtilaf ummati rahmah, perselisihan umatku rahmat. Teman-teman, ini hadis palsu, hadis palsu. Nabi SAW tidak pernah sebutin, gitu kan? Nggak ada hadis ini. Masa Nabi SAW suruh kita berikhtilaf? Sementara hadis-hadis Nabi jelas disuruh kita bersatu kan? Orang mukmin sama mukmin seperti satu tanaman yang saling memenuhi satu sama yang lain. Orang mukmin sama mukmin seperti satu jasad, kalau satu luka semua tubuh merasakan demam. Disuruh bersatu, masa disuruh berikhtilaf? Cara supaya kita tidak berikhtilaf, tidak berselisih, tidak ada aliran teman-teman sekalian, kembali kepada wahyu. Subhanallah, orang kalau keluar dari wahyu ini kembali kepada hadis Nabi.
Kata Nabi SAW, Yahudi terpecah 71 golongan, Nasrani 72, umatku jadi 73. Nabi sudah tahu nanti akan banyak tuh golongan-golongan muncul setelah beliau nanti. Ya, kayak kita sekarang yang sudah jauh dari Nabi SAW. Muncul tuh sampai 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Masuk neraka dulu nanti masuk surga. Ya, Muslim masuk surga, tapi dia masuk neraka dulu kena dosa. Semuanya masuk neraka dulu kecuali satu. Ada satu tanpa hisab, masuk tanpa neraka. Sahabat sudah tanya teman-teman sekalian, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Kami mau yang satu itu yang langsung masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi, makana ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti saya dan sahabat-sahabat saya. Ini gak mungkin salah udah. Wahyu turun kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ajarkan kepada siapa? Sahabat Nabi. Ini generasi emas nih. Sahabat lakukan, kita lakukan. Tidak lakukan, jangan dilakukan. Islam bukan agama yang harus dikembangkan teman-teman sekalian. Ini maksudnya hukum-hukumnya ini dalam wahyu yang nggak perlu dikembangin. Dalam arti kata kita terima seperti itu. Nanti kalau ada ijtihad untuk mengkiaskan, gitu kan? Ada hukum-hukum yang memang baru ditemukan, kemudian ini memang perlu dicari dalilnya, nasnya, perumpamaannya mungkin. Tapi tidak ada sesuatu yang baru. Apa yang telah diajarkan Nabi kepada sahabatnya itulah agama Islam, nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurangin. Dan Nabi sudah ingatkan, kalau anda tetap mau menganggap apa-apa aliran semua sama, berarti sama tadi Nabi sudah bilang 73 golongan semua masuk neraka, cuma satu yang selamat, yang berpegang pada apa yang aku ajarkan dan sahabat-sahabatku. Tadi teman-teman disebut masalah maulid, sudah sering saya jelaskan di masjid kita. Maulid ini antum silahkan ikutin sejarahnya, cari tahu sejarahnya, ketik di Google deh, sejarah maulid, coba lihat. Teman-teman pun yang lakukan maulid pasti tahu. Kapan sejarahnya? Tahun 230 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. Khulafaur Rasyidin selesai tahun 40 Hijriah, gitu kan. Generasi emas sahabat sudah habis, gitu kan. Generasi tabi'in juga habis. Muncul dinasti Fatimiyah Syiah di Iran, di Mesir, yang buat maulid pertama kali karena mereka melihat mereka berbatasan dengan Romawi, maka mereka melihat kenapa orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Isa alaihissalam, maka mereka juga mengatakan kalau gitu kita harus merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ayo kita dibuatlah 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, maulid Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan juga maulidnya raja mereka. Dan sampai sekarang Iran masih lakukan itu. Ini ditarik ke dalam masalah ibadah. Sudah mulai ada zikirnya, ada berdiri menganggap ruhnya Nabi sedang lewat kalau lagi baca salawat. Mulai dulu maulid cuma setahun sekali kan hari raya, sekarang setiap malam Jumat dibaca, setiap ada pengajian dibaca. Ini mana dalilnya nih? Mana buktinya secara syar'i kita? Kalau Nabi nggak kerjain teman-teman kira-kira masuk akal nggak? Kalau Nabi SAW meninggal dan agama sudah sempurna terus tidak diajarkan caranya, seperti yang teman-teman lakukan berdiri sambil baca salawat, menganggap ruhnya Nabi sedang lewat. Ada nggak Nabi pernah contohkan persis seperti yang anda lakukan sekarang? Nggak pernah. Oh ada hadis Ustaz, katanya Nabi, ya waktu ditanya puasa Senin beliau mengatakan hari itu saya dilahirkan. Baik, Nabi informasikan lahir saya hari Senin, hanya itu. Bukan disuruh antum buat-buat kayak sekarang yang antum lakukan. Tidak pernah Nabi kumpulin sahabatnya berdiri sambil baca, apalagi sekarang berkembang tuh pakai rebana, dibukulkan gendang, gitu kan? Tidak pernah ada contohnya teman-teman, tidak ada contohnya. Makanya saya pertama kali masuk di masjid ini saya bahasakan sama teman-teman pengurus. Ikhwani, kalau saya diminta waktu itu minta jadi penasehat di masjid, saya bilang kalau saya diminta jadi penasehat, saya minta satu, tolong murnikan masjid kita ini supaya ada masjid jadi contoh di Jakarta. Kalau kita berpegang pada wahyu, biar Masjid Nurullah terkenal masjid yang berpegang pada kemurnian Islam, nggak ada bumbu-bumbunya nih. Memang betul-betul ada ayat, ada hadis kerjakan, tidak ada jangan dikerjakan. Orang masuk masjid ini semuanya tenang, nggak ada ribut-ribut, teriak-teriak, pakai mic, nggak ada, tenang. Sunnah Nabi begitu ya sudah begitu, kita lakukan begitu. Itu yang saya maksudkan. Jadi kita murni, dan alhamdulillah teman-teman sudah setuju, gitu kan? Dan apa yang terjadi? Bukankah masjid kita alhamdulillah berkembang, banyak yang datang, Ramadan selalu penuh. Jadi contoh, saya sering dengar di luar, oh Masjid Nurullah bagus ya di Kalibata, udah orang masuk enak, ibadahnya enak. Banyak pengajian-pengajian yang enak, semua dikatakan begitu. Kenapa sekarang ada masjid misalnya, saya tidak tahu ini pertanyaan apakah masjid kita atau bukan. Kalau masjid kita mudah-mudahan tidak, gitu kan. Terus kemudian ini masalah toleransi, kita datangkan saya semua aliran di sini. Ya teman-teman sekalian, bagaimana mau datang aliran? Aliran apa ini? Jelas yang datang berkata qala Allah, qala Rasul terima.
siapapun pembicaranya. Tapi kalau sudah mulai aliran sembarangan datang, ini kata syekh saya, kiai saya, mulai buat acara ini, acara itu, kita anggap itu keragaman yang boleh disatukan, tidak bisa. Enggak ada keragaman. Islam satu. Allahu a'lam. Ini Islam satu. Bagaimana hukumnya melelang surban di mana hasil uang yang didapat digunakan untuk sumbangan ke Syria atau ke Gaza? Allahu a'lam, kalau saya tahu ini tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Tidak perlu lelang barang. Karena surban harganya 10.000 tiba-tiba jadi 1 juta. Tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Tidak perlu lelang barang begini. Yang ada sesuai dengan sunnah Nabi sampaikan. Nabi SAW pernah melihat ada orang-orang datang dari dalam hadis Bukhari dari kejauhan, miskin, bajunya hitam, badannya hitam, kurus. Mereka beberapa orang gitu kelihatan. Saking miskinnya sampai baju mereka tidak dijahit. Mereka ikat di leher mereka. Maka pada saat pun mereka mendekat, Nabi SAW naik di atas mimbar, lalu ceramah tahmid, puji Allah, salawat kepada diri beliau SAW, lalu beliau mengatakan, wahai muslimin, bersodaqahlah sebelum datang hari kalian menyesal, nggak ada lagi persahabatan. Bersodaqahlah, bersodaqahlah. Sedekah bisa meredam murkahnya Allah. Sedekah itu akan meningkatkan, menambahkan rezeki kalian. Dimotivasi oleh Nabi SAW. Sampai kata Nabi SAW, bersodaqahlah walaupun dengan sebutir kurma. Artinya kalau seseorang di antara kalian ada di rumahnya sebutir kurma, potong 2, setengahnya dia makan, setengah bawa ke sini, gitu kan. Dalam hadis yang lain dikatakan, selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Lalu para sahabat pun akhirnya mengumpulkan sedekahnya, lalu Nabi SAW berikan. Ini yang ada. Nabi SAW pernah meletakkan jubah, kemudian di atasnya ditaruh barang-barang, itu pernah. Tapi kalau barang surban dilelang, di 10.000 harganya jadi 1 juta untuk bantuan, ini nggak perlu. Sampaikan apa adanya. Ini bantuan untuk Syria, Palestina. Silakan yang mau nyumbang, ada kotak amalnya, atau bisa berserahkan kepada panitia, cukup. Selebihnya haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mudahin insyaallah. Apa akad dari orang yang mengikuti lelang? Apakah terhitung sedekah atau terhitung jual beli? Kalau lelang, jadi begini. Lelang itu dalam Islam begini. Kalau misalnya, saya kan pernah jelaskan dalam bab jual beli ya. Ada dalam bab jual beli, ada jual beli yang murni jasa, tidak ada keuntungan. Dan ada jual beli yang bisa kita mendapat keuntungan. Ini jasa murni, dan ini yang jasa tidak ada pertambahan. Seperti masuk dalamnya adalah utang dan gadai. Dua ini nggak boleh bertambah teman-teman. Nggak boleh antum pinjamin 1 juta, baikin 1.100.000, nggak boleh. Riba. Gadai juga begitu. Tapi kalau transaksi jual beli, misal memang ini saya mau buka toko, harganya sekian, ayo investasi yuk, nanti kita bagi hasil sekian. Transaksi silakan tentukan. Itu pun tentukan persentase dari keuntungan. Tidak boleh persentase dari modal. Dari modal gharar, nggak boleh. Misal ini modal saya 50 juta, saya mau tahu kasih saya 10% tiap bulan. Dari modal saya berarti 5 juta per bulan, ini nggak boleh. Ini haram, hukumnya riba dan masuk gharar, dua-duanya masuk. Tapi kalau kita bilang baik, saya kasih 50 juta, berapa keuntungannya? 50-50%, ini halal, transaksi jual beli. Baik, kita masuk ke masalah jasa tadi, hutang dan gadai. Dalam gadai kita bahas masalah lelang. Misal saya datang kepada salah seorang di antara Anda di sini, saya bilang saya butuh uang 100 juta. Ini ada surat apartemen saya, harganya 200 juta. 1 bulan saya akan kembalikan. Baik, saya ambil 100 juta, Anda pegang surat apartemen saya. Sebulan kemudian ternyata saya tidak bisa bayar. Di sini pemilik piutang tadi yang meminjamkan uang bisa melelang surat apartemen itu. Ini saya mau jual. Berapapun lakunya, misal laku 300 juta misalnya. Maka dia cuma mengambil 100 juta punya dia. Selebihnya kembalikan kepada pemilik surat. Nggak boleh ambil 1 rupiah pun di situ. Ini lain, ini sama dengan utang piutang, gak ada sama. Ini bab lelang. Maka lelang ada di situ. Selain daripada ini saya nggak pernah tahu ada bab lelang. Allahu a'lam. Apakah ada dalil yang menceritakan bahwa saat Rasulullah SAW hijrah disambut dengan lagu Tala al-Badru alaina oleh kaum Ansar? Ini dinukil dalam sejarah-sejarah. Ada riwayat-riwayat yang menjelaskan masalah itu. Dan saya melihat kecenderungan ulama mengatakan itu ada. Memang itu ada disebutkan lantunan-lantunan syair yang mereka ucapkan. Kalau tidak salah saya juga sudah sebutkan riwayatnya dalam sirah ya, ada di dalam sirah, bisa dilihat di YouTube saya sebutkan riwayat itu.
Sebagai penuntut ilmu yang masih belajar secara tematik, apakah ada solusi bagi kami untuk belajar secara tekstur, terstruktur maksudnya, meskipun dengan kesibukan bekerja saat ini, apakah itu sufisme atau ulama sufi? Ada dua pertanyaan berarti ya. Tentu saja belajar dalam Islam teman-teman sekalian tidak dianjurkan untuk otodidak. Membaca buku sendiri namanya otodidak dalam bahasa kita. Membaca buku sendiri itu fungsinya hanya untuk menambah informasi atau menguatkan informasi yang sudah didapatkan. Dalam Islam kalau belajar tidak ada kecuali talaki. Apa itu talaki? Kayak Bapak Ibu lakukan misalnya kayak gini, kita lagi belajar, Bapak Ibu beli bukunya diikutin satu persatu. Itu namanya talaki sampai buku ini selesai. Itu yang dicontohkan Nabi SAW keluar, sahabat talaki, mengambil ilmu dari Nabi SAW. Sahabat juga pada saat Nabi SAW meninggal, mereka membuka halaqah ilmu. Banyak orang-orang yang datang belajar, lalu mereka menulis dari para sahabat. Begitu juga tabi'in dan seterusnya. Talaki ini yang diperlukan dalam menuntut ilmu. Harus ada seorang alim ulama atau seorang da'i yang bisa dijadikan sebagai rujukan yang Anda belajar darinya. Ini yang penting. Jadi perhatikan, membaca buku tidak bisa otodidak kalau mau memahami agama. Tapi menambah informasi yang sudah didapatkan dalam pengajian. Misal saya bilang, Bapak Ibu sekalian, saya bicara misalnya masalah surga dan neraka. Lalu saya bilang, Anda boleh menambah informasi Anda dengan membaca buku judulnya ini, terbitan ini. Sama, menambah informasi kan, menguatkan, mencari tahu data-data, itu boleh. Tapi kalau Anda berpikir belajar Islam dengan otodidak, ini nggak bisa. Nggak bisa sama sekali, nggak bisa. Anda kalau baca buku ini sendiri dengan saya bacakan, pasti berbeda. Bukan karena sayanya ya, siapapun yang membacakan ya. Karena kami pun melakukan hal yang sama, belajar dari para ulama, kemudian kami bisa menyampaikan. Jadi ajaran itu betul-betul murni sampai turun-temurun gitu kan. Kalau dalam bahasa ya sekolah agamanya itu, kalau akademiknya itu sebenarnya dengan sanad ya, dengan sanadnya bagaimana bisa turun-temurun diturunkan ilmu itu. Tentu saja kalau bagaimana caranya Anda ikuti pengajian-pengajian kalau ada luangkan waktu kayak seperti ini. Kalau tidak, sekarang ada radio, ada media TV yang bisa diikutin. Apalagi kalau memang ustadz-ustadznya pakai kitab, kajian kita itu bagus sekali. Makanya waktu teman-teman Wisal TV pernah minta sama saya, Ustadz Khalid bisa ngisi nggak? Bisa, tapi saya minta kajian kitab. Kajian kitab kayak gini, semua pengajian saya di Jakarta kalau Bapak Ibu hadiri selalu ada rujukan. Ini loh rujukannya, beli jemaah ya, pakai, kita bedah sama-sama. Jadi bukan pendapat saya, ini loh dalilnya jelas, ulamanya jelas, siapa yang kita jadikan rujukan. Jadi kita bukan buat-buat baru, gitu kan? Seperti itulah. Bagaimana cara kita memahami perbedaan antara 4 madhab? Apakah boleh kita mengikuti pemahaman salah satu di antara mereka yang kita anggap mudah untuk diikuti? Boleh saja. Jadi tidak salah. Tidak disalahkan oleh para ulama kalau dari 4 madhab ini kita ikutin, gitu kan? Tetapi saya bilang tadi, bijaksananya seorang muslim dan muslimah penuntut ilmu untuk mendahulukan dalil-dalil syar'i yang benar. Saya dulu waktu tahun 89 teman-teman pernah sekolah di Mesir ya. Dengan hikmah Allah dulu saya sekolah di Mesir. Memang waktu itu masih SMP ya. Tapi saya lihat dengan mata kepala dan saya masih ingat sekarang, di Al-Azhar dulu waktu kami sekolah itu kalau mau belajar fikih ditanya sama pengurus sekolahnya, datang. Dia bilang, siapa yang madhab Syafi'i? Kebetulan saya sama sepupu saya dari Indonesia, angkat tangan kami. Dan ada teman saya juga dari Komores, dari Afrika, itu yang angkat tangan, sama-sama kami. Baik. Lalu dia bilang, kalian pindah ke kelas sini. Ada gurunya sendiri, madhab Syafi'i. Siapa yang Malik? Angkat tangan, anak-anak Turki. Waktu ada anak-anak dari Afrika angkat tangan, kemudian pindah ke kelas sebelah. Siapa yang Hanafi? Siswa-siswa dari Turki angkat tangan, pindah ke kelas sebelah. Siapa yang Hambali? Ahmad ke sini. Jadi waktu di Mesir, saya tidak pernah tahu Imam Ahmad bilang apa tuh, Imam Malik bilang apa, saya nggak pernah tahu tuh. Dan ternyata ini berlaku terus pada saat orang tamat. Jadi kalau dia Syafi'i saja. Dia nggak tahu pendapat yang itu kan. Itu Allahu alam di waktu saya belajar dulu. Saya tidak tahu kalau sekarang ada perubahan. Tapi setelah saya sekolah di Madinah, saya temukan berbeda konsepnya. Jadi kalau waktu di Madinah belajar fikih tidak pernah ada pemisahan kelas. Tapi gurunya datang misal hukum menjual anjing.
Langsung disebutkan Imam Syafi'i mengatakan ini hukumnya begini, ini dalilnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Malik bilang begini, Imam Abu Hanifah bilang begini, ini dalilnya. Maka lalu penulis ya, guru kami mengatakan inilah pendapat-pendapat mereka, dan menurut hemat kami pendapat yang kuat sesuai dengan pendapat ulama fulan disebut nama-namanya, karena dalil lebih kuat Imam Syafi'i di sini diterima pendapatnya. Gitu kan? Jadi di sini ijtihad, maka kami bisa mempelajari semua itu, dan ini yang bijaksana sebenarnya, ini yang sangat baik. Kita melihat pendapat-pendapat itu, kemudian kita ambil dari kesimpulan mana pendapat yang paling benar. Kalau penuntut ilmu ya, dan usahakan jangan fanatisme dengan satu madhab, kan gitu. Karena mereka pun Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanifah sendiri mengatakan apapun yang sesuai dengan sunnah dia adalah madhabku, dia adalah madhabku. Ini Allah alam yang lebih tepat. Apakah boleh kita berjualan tas dan yang membelinya agama Nasrani, dan tas itu dikatakan mau dipakai untuk acara misa dan hari Natalnya? Bagaimana hukumnya Ustaz? Menjual apapun yang sifatnya global boleh, selama itu bukan hal yang haram dasarnya. Misal gini, bolehkah seorang muslim jual TV global? TV bisa dipakai baik dan buruk, boleh hukumnya, nggak ada masalah. Karena dasarnya TV itu bukan barang haram, kan tergantung orang menggunakannya ya. Tetapi ulama bilang kalau jelas pembeli itu dia sampai membahasakan ini akan saya taruh di bar, misal, gitu kan, maka jangan dipakai, jangan dijual. Maaf, saya nggak bisa jual. Kenapa? Saya orang Muslim, saya nggak bisa dukung untuk buka bar. Loh, Anda kan buka toko, iya mohon maaf, tolong dimaklumi, ini agama saya. Berarti saya punya andil dalam bar Anda, ini tidak boleh dalam Islam. Jadi kita pedagang pun harus bisa berdakwah, jangan diam. Oh nggak enak kalau nyampein orang, loh non Muslim pun harus tahu tentang Islam. Siapa ya, dari mana Anda tahu mungkin dengan itu dia dapat hidayah? Banyak orang begitu kan? Bukankah banyak mu'allaf masuk Islam hal-hal yang aneh-aneh gitu? Maksudnya sesuatu yang sederhana tapi ternyata bisa menyentuh mereka masuk Islam. Dakwahi, gitu kan, sampaikan. Kalau sifatnya produk itu global, boleh. Anda jual tas, jual sepatu, gitu kan. Tapi kalau khusus tertuju kepada memang atribut tertentu, maka ini nggak boleh. Gitu kan. Ini tidak boleh. Allahu a'lam. Atau dia bahasakan, gitu kan. Kalau ini tas, nanti saya mau pakai acara Natal. Memang Anda cuma pakai acara Natal atau memang ini dibeli karena suka? Oh karena suka dan kebetulan nanti saya Natal saya mau pakai. Berarti dia mau pakai global, bukan untuk Natalnya, gitu kan. Itu lain. Tapi kalau dia bilang ini tas saya beli khusus nanti untuk saya pakai ke gereja, saya nggak pakai lagi setelah itu. Ini memang untuk Natal. Maaf, saya nggak jual. Saya Muslim, saya nggak bisa dukung agama Anda. Ada masalah? Baik, tidak jadi beli. Kenapa harus takut tidak jadi beli? Nggak usah khawatir, gitu kan? Jelas halal haramnya agama Allah jelas. Maka jangan sampai kita tergoyah iman kita, teman-teman sekalian. Hubungkan semua ini kehidupan kita dengan agama sehingga kita memang betul-betul masuk dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Al-ayah, hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, dan jangan sampai ikuti langkah-langkah syaitan yang menyimpangkan kalian dari Islam itu sendiri. Dan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali kalian sudah berpegang teguh pada Islam itu. Betul-betul kalian terapkan, bangga dengan itu, dakwakan, pertahankan. Ya harus begitu. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, baru kita mulia. Anda akan menyesal teman-teman sekalian kalau banyak toleransinya di dunia ini, di akhirat nyesal nanti. Coba seandainya dulu saya tidak toleransi, coba dulu saya ajak dia masuk Islam, sudah lewat. Di dunia ini saatnya Anda berijtihad, berusaha untuk bisa menyebarkan agama Islam, mempertahankan. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah tentunya teman-teman sekalian, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terlilit utang dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah, semua yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Terus kita berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, agar Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, Allah kokohkan telapak kaki mereka, dan Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah
mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sekarang sedang melihat kita, karena dia memang maha melihat, dan malaikatnya hadir di majelis ilmu sebagaimana Nabinya Muhammad SAW sudah janjikan majelis ilmu dihadiri oleh para ulama, oleh para malaikat, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.